لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, sehingga kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka belajar, dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, memberikan kepada kita atau melanggengkan pada kita nikmat-nikmatnya dan menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena kita datang ke masjid, belajar, menuntut ilmu, itu bagian dari bersyukur kepada Allah. Artinya kita menggunakan nikmat yang Allah berikan pada kita untuk ketaatan. Bahkan ketaatan yang sangat agung, yaitu ketaatan menuntut ilmu, ketaatan belajar. Dan agama kita betul-betul memotivasi kita untuk belajar, untuk mempelajari, untuk berilmu. Ayat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW adalah surat apa, Bu? Surat Al-Alaq. Isinya adalah perintah untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Maka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW adalah bagian dari kewajiban kita. Dan bukan hanya sekedar kewajiban, namun juga kebutuhan kita. Karena dari sumber itulah, dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW itulah kebahagiaan kehidupan akan didapatkan. Orang yang hidupnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya bahagia. Orang hidupnya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya celaka, sengsara di dunia sebelum di akhirat. Ya, maka belajar ini kebutuhan kita. Selain kewajiban, dia kebutuhan kita. Sama seperti ibadah, kewajiban kita, namun dia juga sejatinya kebutuhan kita kepada atau kebutuhan kita untuk kebaikan diri kita sendiri. Tak lupa juga kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Wabil khusus ya, kurang lebih masih dekat-dekat bulan Dzulhijjah. Mungkin daging-dagingnya masih ada di freezer, masih ada di kulkas ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Semoga Allah menerima kurban kita bagi yang berkurban. Semoga Allah menerima puasa kita. Semoga Allah menerima salat kita. Semoga Allah menerima tilawah kita, sedekah kita. Juga mungkin ada saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji. Semoga Allah menerima ibadah hajinya, menjadikan haji yang mabrur dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 256. Dan nanti kalau ada waktu lagi kita lanjut ke ayat 257. Kita bacakan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-256 di surat Al-Baqarah,
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada paksaan dalam Islam. Sungguh telah jelas mana yang petunjuk dan mana yang kesesatan. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah memegang simpul yang sangat kokoh yang tidak akan terputus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat ini ayat yang sangat agung, menjelaskan kepada kita tentang Islam, tentang bagaimana berislam, wabil khusus bagaimana berdakwah. Dan ayat ini kalau kita baca sebelumnya adalah ayat 255, ini 256. Ayat 255 dari surat Al-Baqarah itu dikenal dengan, ada yang tahu kan? Ayat kursi, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya, ya, ayat kursi. Jadi ayat ini 256 setelah ayat kursi. Ayat kursi kita tahu menjelaskan tentang Allah, semuanya menjelaskan tentang Allah, tentang keagungannya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Menjelaskan tentang keagungan, kekuasaan, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan keimanan kepada Allah, merupakan pokok agama yang paling dasar, yang paling pondasi bagi kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di sini, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, atau tidak ada paksaan dalam berislam, ya. Tidak ada paksaan, disebutkan para ulama maknanya tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk Islam, ya. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk Islam, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan manusia untuk menjadi seorang muslim dengan segala kecintaannya kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak bisa kalau dengan hasil paksaan, ya. Tidak bisa dengan hasil paksaan. Namun tentu saja tidak ada paksaan dalam berislam, namun penjelasan tentang Islam, pengamalan tentang Islam harus dilakukan, ya. Penjelasan tentang Islam harus dilakukan, dan pengamalan tentang Islam juga harus dilakukan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan setelah ayat kursi tadi yang menjelaskan tentang betapa terang benderangnya, betapa jelasnya keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah kemudian di ayat ini mengatakan, sungguh telah tetap setelah jelas mana yang petunjuk dan mana yang merupakan kesesatan, ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini sebagian para ulama mengatakan turun terkait dengan kondisi sebagian masyarakat Madinah ketika Nabi SAW datang ke Madinah. Kita tahu sebelum Nabi SAW datang ke Madinah, orang-orang Madinah mereka orang-orang yang musyrik, orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana itu terjadi pada hampir seluruh jazirah Arab. Namun di Madinah ada orang-orang Yahudi, ya, ada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka tinggal di benteng-benteng. Kalau di kita ada klaster-klaster begitu, ya. Mereka itu tinggal di klaster-klaster di Madinah, tidak berbaur bersama dengan orang-orang Madinah dalam tinggalnya. Mereka tinggal di benteng-benteng sendiri. Mereka punya kabilah-kabilah sendiri. Setiap kabilah punya satu klaster, punya satu benteng. Nah, sebagian orang-orang Madinah pada masa lalu, pada masa sebelum Nabi SAW datang ke Madinah, mereka menganggap agama Yahudi ini baik, ya, agama Yahudi ini baik. Maka mereka pun kalau ada anak-anak mereka masuk agama Yahudi, nggak ada masalah bagi mereka. Sementara mereka agama kesyirikan, ya. Setelah datangnya Islam dan kemudian tampaklah bahwa Yahudi yang dipeluk oleh orang-orang Madinah ini tidak benar, tidak mau mengikuti Nabi SAW, dan bahkan banyak di antara mereka yang kemudian diperangi karena pengkhianatan yang mereka lakukan dan mereka diusir. Maka sebagian orang-orang Madinah ini
mengatakan atau melihat anak-anaknya yang tadinya masuk Yahudi, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, paksa mereka masuk Islam, paksa mereka masuk Islam. Maka turunlah ayat ini, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam berislam. Tidak bisa orang itu dipaksa-paksa untuk masuk ke dalam Islam. Jadi bagaimana? Sampaikan dakwah, sampaikan penjelasan, amal dengan amalan soleh. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sungguh telah jelas mana yang merupakan petunjuk dan mana yang merupakan kesesatan. Ya, karenanya disebutkan tadi, Allah menyebutkan ayat ini setelah ayat kursi yang dengan gamblang, dengan jelas menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Sehingga bagaimana ada orang-orang seperti orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyembah berhala-berhala yang tidak sedikit pun bisa menciptakan, bisa mematikan, bisa menghidupkan, bisa mengabulkan doa, tidak ada. Bagaimana seperti orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi yang menyembah selain Allah, jelas ya. Maka orang-orang yang masuk ke dalam Islam, dia telah memilih petunjuk. Orang-orang yang berada tetap di dalam kesesatan, dalam kesyirikan, dalam kekufuran, dalam penyimpangan, maka sungguh dia telah menjauhi petunjuk dan menyia-nyiakan dirinya. Ya, sia-sia. Hidup berada di atas kesesatan, hidup berada di atas penyimpangan. Ya, harusnya dia mengasihani dirinya sendiri karena tidak mengikuti agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan qad tabayyana rusdu minal ghayy, jelas yang terang, jelas yang sesat. Kita kalau ada jalan yang terang sama yang gelap, pilih yang mana, Pak? Yang terang. Kalau ada jalan yang lurus, yang satu belok-belok, bengkok-bengkok, jauh, muter-muter, pilih yang mana? Lurus. Makanya jalan tol rame ya, walaupun harus bayar ya. Kita pilih jalan yang lurus, cepat. Yang sini belok-belok, jalannya rusak, jalannya hancur. Kita milih jalan yang lurus ya. Tentunya ini bagi orang yang mengetahuinya, bagi orang yang mengetahuinya. Karena tadi kita wajib belajar dan yakin betul Islam itu membawa kebaikan bagi kita, kebaikan bagi hati kita, kebaikan bagi lahir kita, kebaikan bagi urusan kita dengan Allah, kebaikan bagi urusan kita dengan sesama manusia. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau mengamalkan. Tapi kalau nggak mau belajar, ya kita tidak paham tentang Islam, atau tidak mau mengamalkan, kita tidak bisa merasakan kebaikan Islam. Ya, apalagi banyak orang-orang di luar sana yang menuduh Islam, menjelek-jelekan Islam dengan berbagai macam tuduhan, yang semuanya sebenarnya kita bisa lihat, kita bisa pelajari, dan kita bisa amalkan sehingga bisa dirasakan kebaikannya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sungguh telah jelas mana yang terang, mana yang benar dan ujungnya adalah kebaikan, dan mana yang kesesatan. Di antara bentuk kesesatan Allah sebutkan di ayat yang lainnya, itu meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat. Allah menyebutkan di surat Maryam yang setelah Allah sebutkan tentang para nabi dan rasul, Allah mengatakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ya. Maka bergantilah setelah mereka, setelah para nabi dan rasul, generasi-generasi yang meninggalkan salat, generasi-generasi yang mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, kata Allah, generasi yang seperti itu, manusia yang seperti itu, kelak dia akan mendapatkan al-ghayy, kesesatan. Ini sama, ghayy ya, Allah sebutkan al-ghayy, kesesatan. Hidupnya hancur, berantakan, tidak jelas ya, tidak jelas apalagi urusan akhiratnya ya. Siapa mereka? Disebutkan surat Maryam tadi, orang yang meninggalkan sholat dan mengikuti apa? Mengikuti syahwat. Subhanallah.
Dalam hadis Nabi SAW, Nabi juga mengajarkan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita yang ini perlu kita camkan luar biasa. Ya, sabda Nabi SAW ini. Kata Nabi SAW, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ginahu fi qalbihi, wa jama'a lahu syamlahu, wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai visinya, ya, visi hidup dia itu akhirat. Dan begitulah harusnya kita, karena kita itu pasti mati. Pasti mati, buatan pasti mati. Setelah mati apakah stop di situ kehidupan? Tidak. Ya, ada alam kubur, ada alam akhirat. Ya. Dan mati sama kita hidup ini, panjang kita nanti mati atau setelah mati, atau hidup kita ini, Pak? Panjang setelah mati atau umur hidup kita ini? Panjang hidup kita setelah mati. Orang yang 1000 tahun lalu, 2000 tahun lalu mati, sampai sekarang masih di alam kubur. Padahal mungkin usia dia, ya, sama-sama kita mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun mungkin paling pol. Tapi ketika dikubur, entah sampai ribuan tahun. Sudah selesai dunia pun masih dibangkitkan nanti di hari kiamat. Kemudian diminta pertanggungjawaban. Kemudian masuk surga atau masuk neraka. Waliyadzubillah. Ya, panjang setelah mati, panjang. Mati ini setelah hidup ini panjang. Hidup ini sebentar. Maka akhirat itu tujuan kita sejatinya. Siapa yang akhirat menjadi tujuannya, yakin betul, merasa betul, sehingga hidupnya untuk akhirat, ya. Ya. Kata Nabi SAW, "Ja'alallahu ginahu fi qalbihi." Allah akan jadikan dia kaya di hatinya, insyaallah. Dan ini hakikat kekayaan. Hakikat kekayaan itu kaya di hati. Selalu merasa cukup, merasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kan gitu. Itulah orang kaya. Ya. Orang yang alhamdulillah dapat motor, alhamdulillah. Motornya upgrade jadi motor terbaru, alhamdulillah. Dapat rezeki lagi bisa beli mobil, alhamdulillah. Dapat rezeki lagi mobilnya lebih baru lagi, alhamdulillah. Dapat rezeki lagi bisa beli rumah, tadinya ngontrak, alhamdulillah. Ngontrak pun alhamdulillah masih punya rumah. Dia senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan pada dia. Itulah orang yang kaya hakikatnya. Dan itu adanya di mana, Bu? Di hati atau di badan atau di mata? Di hati kita. Ya. Sebaliknya kalau orang tidak bisa bersyukur, itu orang miskin walaupun kelihatannya kaya. Sudah punya mobil masih ngerasa kurang. Mobilnya tambah masih ngerasa kurang. Punya rumahnya tambah masih ngerasa kurang. Semuanya ngerasa kurang terus. Tidak pernah cukup dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Ya. Maka orang yang akhirat menjadi visinya, Allah yang akan jadikan hati dia cukup. Ja'alallahu ginahu fi qalbihi. Kemudian kata Nabi, wa jama'a lahu syamlahu. Allah satukan urusannya, Allah atur urusan dia. Apa yang dimaksud Allah atur urusannya? Dijelaskan para ulama, yaitu Allah atur urusan dia sehingga semua urusan-urusan dunia dia lakukan tanpa meninggalkan urusan akhiratnya, tanpa meninggalkan urusan agamanya. Ya, dia kerja, tapi saatnya sholat dia ke masjid sholat 5 waktu. Dia kerja, dia aktivitas, dia bisnis, tapi dia juga puasa Senin Kamis. Ya, dia punya aktivitas ngajar ini itu, tapi dia sempat juga untuk membaca Al-Quran. Dia melakukan ini, tapi dia sempat juga sholat duha. Tapi dia tetap menjaga sholat 5 waktunya. Tapi dia tetap menjaga jilbabnya, sehingga tetap menutup auratnya memakai jilbab. Begitu seterusnya. Dengan kegiatan-kegiatan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dia untuk tetap teratur, tetap baik dalam urusan agamanya. Ya, ini kalau tadi visinya apa? Akhirat. Kemudian kata Nabi yang ketiga, wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Dan dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia tunduk sama dia, bukan dia yang tunduk sama dunia. Dunia datang, dunia yang tunduk sama dia datang. Ya, dia dapat rezeki, mungkin dia dapat tambahan lagi rezeki, tambahan rezeki.
semuanya dia dapat dari yang halal, dunia yang tunduk sama dia, bukan dia yang tunduk kepada dunia. Kemudian Nabi SAW sebutkan contoh atau bahaya kalau sebaliknya. Wa man kanatid dunya hammahu, siapa orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Tujuan utamanya itu dunia saja. Ya, tujuan utamanya itu dunia. Bahkan kalaupun dia berbuat kebaikan, niatnya dunia. Kenapa sedekah? Nah, biar dibantu sama orang yang kita sedekahi nanti. Dunia saja. Kenapa mengeluarkan uang ini? Biar enggak diganggu. Kenapa berbuat kebaikan? Biar dapat pujian dari orang lain. Kenapa berbuat ini? Biar mendapatkan keuntungan dunia. Dunianya untuk dunia. Ya. Enggak pernah ingat sama dia mau ngumpulin duit untuk beli ini, beli itu. Untuk nambah duitnya lagi, untuk investasi dunia. Enggak pernah ingat mau berangkat haji, mau berangkat umroh, mau berbakti sama kedua orang tua, mau bikin masjid. Enggak ada di kamus dia begitu. Dunianya menjadi visi hidup dia. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran ada di hadapan kedua matanya. Subhanallah. Allah jadikan kefakiran di hadapan kedua matanya. Selalu merasa miskin walaupun kelihatannya hartanya banyak. Ya, selalu merasa kurang dengan apa yang Allah berikan. Jadi kurang terus. Kan orang miskin itu orang yang kekurangan. Kalau ada orang merasa kekurangannya seperti orang miskin. Ya, dikasih ini kurang, dikasih itu kurang, dikasih ini mengeluh, dikasih itu mengeluh. Ya, tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa farraqa alaihi syamlahu. Allah hancur leburkan urusan dia. Ya. Yang hancur lebur ini urusan apa? Urusan akhiratnya. Kalau tadi Allah jadikan dia aktivitas dunia, tapi tetap akhiratnya, urusan agamanya dia tetap jalan, dia tetap sholat, dia tetap puasa, dia tetap baca Quran, dia tetap bisa sedekah, dia tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ini enggak. Demi dunia dia tinggalkan sholatnya, demi dunia dia tinggalkan puasanya, demi dunia dia rela mabuk-mabukan, dia rela minum khamr. Karena misalnya harus nemenin bos-bos mabuk misalnya. Saya juga ya mau nggak mau ikutan apa? Ikutan mabuk juga. Kalau nggak bos bisa nggak ngasih proyek sama dia nih. Ya. Demi dunia dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban dia, melakukan kezaliman sama manusia. Demi apa? Demi dunia. Karena memang tadi tujuan dia dunia ini untuk dunia, nggak pernah mikir akhirat. Farraqa alaihi syamlahu. Allah hancur leburkan urusannya, bukan urusan dunianya. Mungkin urusan dunianya tertata. Dia punya target untuk ekspansi, untuk memperluas usahanya, menambah modalnya, menambah rumahnya. Wah, targetnya dunia semua. Tidak pernah ada target tentang akhirat dalam kamusnya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Dan dunia tidak datang kecuali yang ditakdirkan bagi dia. Subhanallah. Tidaklah datang dunia kecuali yang ditakdirkan buat dia. Ya. Yang kayak gitu dia ngejar dunia, yang datang yang ditakdirkan. Yang dia dapat, yang dia nikmati, yang ditakdirkan. Kan begitu, Bu. Kadang-kadang kita dapati orang, subhanallah, hartanya banyak, tapi sudah tidak bisa lagi makan daging, sudah tidak bisa lagi makan cumi, makan udang, makan manis sedikit diabetes, makan asin sedikit darah tinggi, makan pedas sedikit sakit perut, diare, ya, makan enak sedikit kolesterol, ya, apalagi Bu, pokoknya udah nggak bisa lagi yang begitu-begitu. Makan pun harus makan kebanyakan sedikit, pokoknya ada aja penyakitnya. Ya, makan hanya harus cuman yang tawar-tawar saja. Ya.
cuman kukus-kukusan saja, ya, cuman bubur-buburan saja, padahal hartanya banyak. Begitulah, nggak datang dunia kecuali yang menjadi bagian dia. Ya. Orang punya tanah berhektar-hektar, kalau tidur apa perlu tanah berhektar-hektar, Bu? Hah? Kita kalau tidur butuh space-nya segimana, Bu? Ya paling segini cukup. 1x1, 1x2, atau 2x2 seranjang itu. Ya. Kadang-kadang orang subhanallah tidur di tempat mewah, kalau pusing pikiran, kasurnya mewah, tidur di hotel mewah, tapi pikiran kusut. Nyenyak tidak, Pak? Nggak nyenyak. Ngemper di masjid tapi lagi plong, pikiran capek. Masya Allah. Ya, padahal cuma tidur habis sholat sebentar aja gitu, tiba-tiba plong. Bapak-bapak kalau Jumatan bisa ngerasain tuh, Pak. Ya. Tidur habis ketika Jumatan tuh, kalau sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang punya tanah berhektar-hektar yang dipakai tidur ya sedikit. Punya mobil banyak, apakah yang dipakai jalan semuanya dipakai, Bu? Enggak kan? Hanya cuma di situ aja, satu mobil aja paling dia pakai. Ya, itulah. Yang datang yang dia nikmati ya apa yang Allah tetapkan. Duitnya banyak tapi habis buat ke rumah sakit, habis buat nggak karu-karuan, mungkin habis buat nyuap orang, buat nyogok sana sini, buat korupsi sana sini. Ya, itu orang yang dunia menjadi apa? Menjadi visinya. Hati-hati. Ya. Tadi kembali ke ayat tadi, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas mana yang petunjuk dan mana yang kesesatan. Maka enggak usah dipaksa, tapi jelaskan. Jelaskan iya. Dan tentunya untuk menjelaskan ini juga butuh ilmu kita. Enggak boleh kita sembarangan jelaskan kepada orang. Yang kita ketahui, yang kita ilmu, jelaskan. Dan Islam semuanya, baik dari akidahnya, baik dari ibadahnya, demikian pula urusan muamalah, syariatnya, hukumnya, itu insya Allah semuanya kebaikan. Ya, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebaikan. Bahkan itulah prinsip kebaikan. Karena kebaikan dan kebenaran dari Allah, Islam pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada paksaan dalam Islam karena sudah jelas. Tapi tetap perlu dijelaskan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan simpul yang sangat kokoh, tidak akan putus simpul tersebut. Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, siapa yang beriman betul. Ya, ini keimanan. Siapa yang beriman? Allah sebutkan di sini kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Kita punya kalimat syahadat, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini juga kurang lebihnya sama. Wa may yakfur bitaghut. Siapa yang kufur kepada tagut? Apa tagut itu? Gampangannya berhala. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau mau kita lebih general lagi, sesuatu yang bisa membuat orang melampaui batas. Ya, sesuatu yang membuat orang berbuat dosa, berbuat kezaliman, itulah tagut. Ya. Berhala demikian, membuat orang melampaui batas. Ya. Sebagian ada yang mengatakan dukun, tukang ramal dan yang semisalnya, ini juga sama. Membuat orang melampaui batas, tukang sihir. Ya, ini kan membuat orang melampaui batas, tukang ramal. Nih hati-hati. Ya, sekarang ini banyak orang yang putus asa dengan situasi dan kondisi, merasa susah, akhirnya datang kemana? Datang ke dukun, datang ke tukang ramal. Ini bukan prinsip pegadaian. Prinsip pegadaian bagaimana, Bu? Mengatasi masalah tanpa masalah, harusnya begitu. Tapi kalau orang ada masalah, datang ke dukun, datang ke penyihir, datang ke tukang ramal, ini mengatasi masalah dengan menambah masalah. Ya, kita harus pakai prinsip pegadaian, prinsipnya mengatasi masalah tanpa masalah, harusnya begitu. Dan itu dengan Islam, ya, dengan kembali kepada agama kita.
Ya, kalau kita jauh melenceng nih togut tadi, tukang ramal dukun yang semisalnya itu justru mengatasi masalah dengan menambah masalah baru, bahkan mungkin masalahnya lebih besar. Ya, dia kufur kepada tauhid, dia beriman dan beriman kepada Allah. Dia beriman Allah yang menciptakan saya, Allah yang menghidupkan saya, Allah yang memberikan rizki sama saya, Allah yang mengatur kehidupan saya dan seluruh alam semesta ini. Maka ya sudah, saya doanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mintanya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ibadahnya ya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau saya minta-minta sama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau saya minta-minta rezeki sama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau saya minta-minta kesehatan, minta kesembuhan, minta dilancarkan jodoh, dilancarkan urusan, kecuali hanya kepada Allah. Ya. Inilah orang-orang yang beriman, wa yu'min billah, beriman bahwa Allah yang menguasai dia, yang menciptakan dia, dan beriman bahwa Allah lah, kepada Allah satu-satunya kita beribadah, kepada Allah satu-satunya kita berdoa, kepada Allah satu-satunya kita meminta. Ya, itu orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama menjelaskan kalau kita bicara tawakal, ada 4 hal yang tidak akan lepas dari orang yang tawakal. Orang yang tawakal yang pertama menggantungkan harapannya kepada Allah, hatinya kepada Allah. Ya, dia memang cari rezeki dengan kerja, mungkin kalau dia ikhtiarnya kerja, tapi dia gantungkan dapat rezekinya kepada siapa? Sama Allah, bukan sama bosnya, bukan sama perusahaannya, bukan sama atasannya. Atau dia berikhtiar sembuh ke dokter, berobat, terapi-terapi tertentu, tapi orang yang tawakal sama Allah, dia gantungkan hatinya, harapannya kepada siapa? Allah. Sembuhnya dari Allah, ya dia ikhtiar. Nah, maka yang kedua, orang yang tawakal sama Allah betul itu ikhtiar dengan ikhtiar yang halal, dengan ikhtiar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang nggak ikhtiar, saya tawakal aja deh, nggak bener. Ya, mau dapat duit, dapat rezeki, saya tawakal aja deh, tidur-tiduran aja deh di rumah, nggak mau kerja, nggak mau usaha, ini nggak benar. Atau orang ikhtiar tapi ikhtiar yang haram. Bismillah deh, malam ini saya mau curi, ya misalnya. Saya ikhtiar, saya tawakal, mudah-mudahan dapat rezeki. Ini tawakal bukan? Bukan. Ya, bismillah ikhtiar, hari ini saya mau bisnis, saya mau jualan barang ini, mudah-mudahan ada yang beli. Ikhtiar, hari ini saya mau kerja, saya mau cari kerjaan. Ya, ini orang yang benar tawakal. Ikhtiar dengan ikhtiar yang halal, yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, orang tawakal yang benar itu, yang betul-betul beriman kepada Allah, dia senantiasa banyak berdoa, banyak meminta sama Allah. Karena dia paham betul semua di tangan Allah. Ya, maka selain dia ikhtiar, dia banyak doa. Sebelum berikhtiar dia berdoa, semoga dimudahkan ikhtiar dia. Ketika sedang ikhtiar dia berdoa, semoga dilancarkan semua ikhtiarnya. Sudah selesai ikhtiar, dia juga banyak berdoa, semoga sesuai dengan harapan. Dia banyak minta sama Allah. Dia yakin betul semua di tangan Allah. Dan Allah itu semakin sering dipinta, semakin senang atau semakin marah? Allah itu semakin sering dipinta, semakin senang, semakin cinta pada hambanya yang banyak minta maka sama Allah. Beda sama kita manusia, makin sering dipinta kita makin senang, makin kesal, makin kesal. Bahkan mungkin anak sendiri, ya, dikit-dikit minta jajan, lama-lama kita kesal juga sama anak. Ya, dikit-dikit jajan, ya, padahal anak sendiri. Begitulah manusia. Begitulah kalau kita minta sama makhluk. Ya, enggak ada orang yang sering diminta yang makin senang, enggak. Walaupun dia orang kaya, dia orang mampu. Ada orang sering minta-minta, lama-lama kesel juga dia. Mungkin sekali dua kali masih oke bantu, terus-terusan seperti itu, lama-lama kesel. Tapi Allah enggak. Allah Maha Kaya, dan Allah Maha Mulia, Maha Dermawan. Makin sering kita minta sama Allah, Allah makin senang. Maka minta sama Allah. Ya. Adukan, makin sering kita ngadu sama Allah, makin senang. Adukan tentang manusia kepada Allah. Jangan adukan Allah kepada manusia. Ini hati-hati. Adukan tentang manusia sama Allah. Kita punya masalah sama orang, adukan sama Allah.
Ya Allah, ada masalah ini, jalan keluarnya ya Allah, turunkan kepada saya taufik, turunkan kepada saya petunjuk-Mu ya Allah, berikan hatinya, berikan petunjuk kepada hatiku dan hatinya. Jangan kita ngaduin Allah kepada manusia. Bagaimana Bu, sering ngeluh, iya ini saya lagi diuji nih, aduh Allah muji saya terus nih, bahkan diposting terus di di sosmednya. Sekarang kan kalau orang dulu ngeluh sama orang ya yang dikenal aja, orang sekarang bisa ngeluh sedunia tahu dia ngeluh. Ada orang statusnya isinya keluhan terus, dari pagi ngeluh, pagi siang ngeluh, sore ngeluh, malam ngeluh, mau tidur ngeluh, bangun tidur ngeluh lagi. Jangan adukan tentang Allah kepada manusia, tapi adukan manusia kepada Allah. Ini orang yang tawakal betul. Nih lagi bicara iman kita. Yang ketiga tadi apa? Banyak doa. Yang keempat, orang yang tawakal pada Allah dengan benar itu Bu, orang yang husnudzon sama Allah bagaimanapun hasilnya. Bagaimanapun hasilnya dia husnudzon sama Allah. Wabil khusus kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan dia tetap husnudzon sama Allah. Pengennya sembuh tapi sudah setahun 2 tahun kok tidak sembuh sakit ini, ya sudah. Mungkin Allah ingin menghapus dosa-dosa saya. Mungkin ada hikmah yang besar di balik sakit saya. Pengennya dapat kerjaan tapi sudah lamar sana lamar sini kok nggak dapat kerjaan. Ya, saya sudah. Dia tetap terus berusaha. Dia tidak marah-marah. Ya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang yang apa? Tawakal. Ada 4. Pertama apa tadi Bu? Menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berikhtiar dengan ikhtiar yang halal. Yang ketiga, banyak-banyak berdoa. Dan yang keempat, tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang beriman kepada Allah. Inilah orang yang kufur kepada tagut. Ya. Orang yang kufur kepada tagut tidak tawakal. Dia bersandar pada berhala-berhalanya, bersandar pada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melakukan hal-hal yang haram, melakukan hal-hal yang zalim dan lain sebagainya. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha. Kata Allah, sungguh dia telah istamsaka, berpegang teguh dengan tali simpul yang kokoh yang tidak akan pernah terputus. Masya Allah. Allah gambarkan iman yang benar itu sebagai tali yang kokoh, tempat kita bergantung, dan tali itu tidak akan putus. Karena tali itu nyambung ke siapa? Nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menguatkan kehidupan seseorang. Itulah yang akan menguatkan iman seseorang, atau iman itu yang akan menguatkan kehidupan seseorang. Sehingga apapun yang terjadi dengan imannya itu, Allah akan tetap menolong dia. Nanti Allah sebut di ayat setelahnya, Allahu waliyul ladina amanu. Allah lah yang akan menolong orang-orang yang beriman. Allah sampaikan betul, tali itu tidak akan putus dan Allah yang akan menolongnya. Kalau Allah yang menolong, kira-kira ada yang bisa nolak nggak Bu pertolongan Allah? Tidak ada. Tapi sebaliknya, kalau Allah tidak menolong, ada yang bisa nolong? Nggak ada juga. Kalau Allah sudah tidak menolong seseorang, nggak ada yang bisa memberikan pertolongan sama dia. Walaupun semua dunia berkumpul untuk membantunya, tidak ada yang bisa membantunya. Tapi kalau Allah sudah menolong dan membantu, nggak ada yang bisa memberikan mudarat pada dia. Tapi ingat, berpeganglah dengan iman. Berpeganglah dengan simpul Allah yang sangat kokoh ini. Berpeganglah dengan Islam. Bertakwalah kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal sama Allah, Allah akan berikan kecukupan sama dia. Masya Allah. Ingat, bertakwa sama Allah, Allah beri jalan keluar dari arah yang tidak dia sangka. Dia punya masalah, dia punya problem, dia ikhtiar sesuai kemampuan dia, sesuai ilmunya. Ikhtiarnya harus begini, gak apa-apa ya.
Namun boleh jadi bukan dari situ Allah kasih jalan keluar, selama dia bertakwa kepada Allah. Allah kasih jalan keluarnya dari tempat yang lain, dari arah yang lain. Dan ini diantara hikmah sa'i. Orang kalau haji atau umroh mengerjakan ibadah, diantaranya namanya apa? Sa'i. Sa'i itu berjalan kemana, Bu? Antara apa dan apa? Antara Safa dan Marwah. 7 kali, Safa Marwah sekali, Marwah Safa 2 kali, nanti ujungnya di Marwah lagi 7 kali. Dan itu napak tilas perjalanan siapa? Siti Hajar. Ya, ngapain Siti Hajar bolak-balik, Bu? Cari air untuk Ismail. Ya, ke Bukit Safa, ke Bukit Marwah, ke Bukit Safa lagi, ke Bukit Marwah lagi. Mungkin ada air, mungkin ada yang menolong, mungkin ada yang bisa membantu. Tapi subhanallah, Allah keluarkan sumur Zam-Zam di antara Safa Marwah itu, bukan, Bu? Bukan, di tempat yang lainnya. Ya, agak jauh dari Safa Marwah itu. Allah berikan solusi keluarnya sumur Zam-Zam. Ikhtiarnya Safa Marwah. Solusinya ternyata bukan di situ. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini contoh. Mungkin kita juga pernah mengalaminya. Ya. Kita tetaplah sudah iman, tawakal sama Allah, tetap bertakwa sama Allah. Orang lain mau kaya-kaya gitu, kita nggak mau lah ikut-ikutan dia lah. Kita nggak mau ikut-ikutan mereka. Kita tetap jalur yang lempeng-lempeng aja, yang lurus-lurus aja. Orang lain mungkin sudah sukses, sudah berhasil, tapi ternyata Allah kasih jalan keluar kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin kita pernah merasakannya. Dan itulah buah dari ketakwaan, buah dari keimanan. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Sungguh dia telah berpegang kepada tali yang sangat kokoh yang tidak akan diputus sama Allah. Wallahu sami'un alim. Dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Allah mendengar doa-doa kita. Allah mendengar keluhan-keluhan kita, rintihan-rintihan kita. Sampaikan kepada Allah. Ya, sampaikan kepada Allah. Dan Allah mengetahui mana yang baik buat kita. Allah mengetahui kesusahan-kesusahan kita. Maka husnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit di ayat yang ke-20 atau 257. Allah sebutkan tadi, Allahu waliyul ladina amanu. Allah lah yang menolong orang-orang yang beriman. Tadi, yang beriman dia berpegang kepada tali yang kokoh, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman dia, tidak akan menyia-nyiakan ketakwaannya. Allahu waliyul ladina amanu. Allah lah yang akan menolong dia. Dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, Allah akan berikan pertolongan yang dibutuhkan oleh dia, yang paling tepat buat dia. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan dia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kegelapan kesesatan, kegelapan kesulitan, banyak menuju cahaya, cahaya iman, cahaya Islam. Ya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah cerita lagi tentang taghut di sini. Dan orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beriman, penolong-penolong mereka taghut. Berhala-berhala mereka yang membuat mereka sesat. Kesyirikan-kesyirikan mereka, keburukan-keburukan mereka, kesesatan-kesesatan mereka yang membuat mereka menyimpang, yang tidak bisa apa-apa. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Kalau Allah mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, tagut-tagut ini justru mengeluarkan dari cahaya, memasukkan kepada kegelapan. Bikin gelap, bikin suram, bikin susah, bikin sesat, bikin menyimpang, bikin ujungnya tidak baik. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah jelas mana yang petunjuk dan mana yang kesesatan. Ya, maka ini seruan kita untuk beriman pada Allah dan menjauhi sesuatu yang membuat kita menyimpang, menjauhi sesembahan selain Allah.
menjauhi sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka orang-orang kufur, orang-orang yang ikut tagut, orang-orang yang masuk pada kegelapan, meninggalkan cahaya, ya, itulah penduduk neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak setahun 2 tahun di neraka, kekal selama-lamanya bagi orang-orang yang kufur. Ya, bagi orang-orang yang beriman, kalaupun masuk neraka enggak kekal. Ada saatnya dia dikeluarkan karena iman yang ada pada dirinya. Maka pertahankan iman kita dan berusaha yang terbaik. Jangan sampai kita jadi orang beriman masuk neraka dulu juga, nggak enak tetap, Bu. Ya. Jadi yang terbaik itu ada orang beriman masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini yang sempurna imannya, Bu. Tanpa hisab, tanpa adab, dihitung aja enggak sama Allah, langsung masuk, dihisab aja enggak, ya, langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini sempurna imannya. Di ayat disebutkan paling tinggi tawakalnya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang itu orang yang sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, masuk ini jalur VVIP istilahnya. Ya. Yang kedua, Bu, jalur eksekutif, ya, dihisab tapi tidak diazab. Dihisab sama Allah tapi tidak diazab. Dihisab, dihitung amalnya, ya, bikin serem juga. Yang namanya dihisab oleh Allah, ternyata kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada pada kehidupan yang diridhai. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, berat timbangan keburukannya, fa ummuhu hawiyah, kembalinya kepada neraka hawiyah. Naudzubillah. Ini yang kedua, alhamdulillah, dia dihisab tapi tidak diadab karena kebaikannya lebih besar daripada keburukannya. Yang ketiga, tipe ekonomi ini, Bu, dihisab dan diadab dulu, ya. Ya, janganlah kita jangan sampai jadi seperti ini, ya. Minimal tipe yang kedua tadi, syukur bisa yang pertama. Ya, dihisab dan dia diadab. Tapi orang beriman diadabnya tidak selama-lamanya. Akan datang saatnya ketika bersih dosa-dosanya, maka dia pun diangkat oleh Allah dari adab neraka, kemudian dimasukkan ke surga. Ya. Atau kalau memang besar sekali dosanya, nanti ujungnya Allah akan angkat dia. Ini namanya jahannamiyun, ya, jahannamiyun, alumni jahanam. alumni jahanam masuk ke neraka, masuk ke surga, tapi alumni neraka. Ya, jangan sampai kita jadi alumni neraka, walaupun orang beriman juga ini, ya. Kalau bisa kita langsung masuk surga tanpa diazab, ya, tanpa dihisab bahkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tadabbur dari 2 ayat ini di pagi hari yang Masya Allah, mudah-mudahan Allah beri keberkahan pada kita. Pagi-pagi kita membuka hari kita dengan baca Al-Quran, dengan tadabbur, ini tanda keberkahan. Dan Al-Quran begitulah, Allah turunkan Al-Quran itu bukan sekedar buat dibaca, tapi buat ditadabburi, direnungkan dan diamalkan. Itulah petunjuk, Bu. Kita kalau petunjuk itu kan sekarang kalau orang kita mau kemana-mana buka Google Map, ya kan, Bu? Buka Google Map, dicari mau kemana, mau ke Malioboro, ya, udah dicari aja, Bu, langsung ditutup. Sampai nggak ke Malioboro kita? Cari, klik, tutup, nggak sampai. Harus dia apa? Dibaca, dilihat. Nah, Al-Quran dibaca dapat 10 pahala 1 hurufnya, walaupun kita nggak tahu maknanya, Bu. Khusus Quran. Kalau koran enggak, koran hadis saja tidak ada pahala begitu. Quran, khusus Quran, 1 huruf kita baca tadi itu, Allahu waliyul ladzina amanu, kita nggak tahu artinya, dapat pahala 1 hurufnya 10 kebaikan, walaupun nggak tahu artinya. Khusus Quran, subhanallah. Ya, tadi petunjuk dibaca, cukup nggak dibaca saja? Ada bacaan-bacaannya Malioboro ini, enggak. Terus dia apa? Dipahami. Oh, ke utara ada pohon beringin, oh belok kanan, ada
Oh ini rumahnya anu nih. Lek Tono nih rumahnya nih, oh ke sana. Oh setelah itu ada Indomaret, belok. Oh di sini sampai. Kan gitu, harus dipahami petunjuk itu. Sudah dipahami sampai nggak ke situ? Sampai tidak? Belum. Terus gimana? Ya jalan. Ya diikuti jalan, diikuti petunjuk tersebut, baru sampai tujuan. Quran juga begitu, Bu. Ya, petunjuk yang membuat kita selamat sampai akhirat. Bagaimana? Ya dibaca, jangan jadi pajangan saja Quran di rumah kita. Baru dibaca pas bulan Ramadan, habis itu dimasukin lagi ke rak. Ya, jangan begitu. Dibaca terus gimana? Dipahami. Ini masya Allah pengajian, tafsir, atau baca minimalnya buku terjemahan Quran banyak sekarang, atau bahkan buku-buku tafsir yang ada. Kita selain baca Quran rutin tiap hari, kita baca juga terjemah Quran. Ya, kalau ada yang nggak paham, tanyain sama ustadz, tanyain sama kiai kita, tanyain sama orang-orang yang paham. Ya. Setelah itu amalkan. Ada perintah diamalkan, ada larangan ditinggalkan, ada akidah kita yakini, ada cerita-cerita kita ambil hikmahnya dari cerita-cerita tersebut. Begitulah Al-Quran. Baru sampai kita kepada kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Allah taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.